Bayangkan, suatu hari setelah seluruh perjalanan hidup kita di dunia selesai, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi perpisahan, hanya sukacita yang tak pernah berakhir di hadapan Allah sendiri. Inilah yang dialami Maria, Bunda Yesus, saat diangkat tubuh dan jiwanya ke surga. Hari ini, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tapi, apa arti perayaan ini bagi kita? Apakah hanya sekadar mengenang Maria? Atau sebenarnya ini adalah sebuah janji dan harapan yang bisa kita genggam untuk hidup kita sendiri? Mari kita telusuri bersama. Pada tanggal 1 November 1950, Paus Pius XII dalam konstitusi apostolik yang terkenal, Munificentissimus Deus, menyatakan secara resmi sebuah ajaran yang sudah diyakini umat Katolik selama berabad-abad. Beliau berkata, Bunda Allah yang tak bernoda, Perawan Maria yang abadi, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Pernyataan ini bukan sekadar kalimat indah. Ini adalah pengakuan resmi bahwa Maria benar-benar mengalami kenaikan ke surga, tubuh dan jiwa setelah mengakhiri hidupnya di dunia. Dan Paus menegaskan, ini adalah dogma, ajaran yang harus diterima dan dipercayai oleh seluruh gereja Katolik. Dogma ini bukan hasil pemikiran baru, melainkan penegasan dari keyakinan yang telah ada sejak awal. Dari altar-altar sederhana di desa sampai basilika megah di Roma, umat telah berabad-abad memandang Maria sebagai bunda yang dimuliakan di surga. Tapi pertanyaannya, kalau ini adalah kebenaran iman, apa dampaknya bagi kita? Bagaimana ajaran ini bisa hidup dalam keseharian kita? Dogma ini sebenarnya bukan hanya tentang Maria. Dogma ini berbicara tentang kita semua, tentang harapan akan kehidupan abadi. Maria adalah seorang gadis sederhana dari desa kecil Nazaret, tidak terkenal, tidak berkuasa, bahkan hidup di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi. Namun, Allah memilihnya untuk melahirkan dan membesarkan putranya. Dan pada akhir hidupnya, Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwa. Pesannya jelas. Jika kita mau menempuh hidup yang selaras dengan jalan Allah, seperti Maria, kita pun akan mengalami kebahagiaan yang sama, bersatu dengan Allah selamanya. Paus Senting Yohanes Paulus II pernah berkata, misteri kenaikan Perawan Maria meyakinkan kita bahwa kematian adalah jalan menuju kehidupan, pertemuan dengan Sang Kasih. Ini adalah jalan menuju kebahagiaan abadi yang disediakan bagi mereka yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan, serta berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti Kristus. Kematian bukan akhir cerita. Kematian hanyalah pintu menuju rumah yang sejati. Kalau begitu, apa rahasia Maria sehingga ia diangkat ke surga? Jawabannya ada dalam cara ia menjalani hidup. Kitab suci Perjanjian Baru memang hanya mencatat sedikit kisah tentang Maria. Bahkan Al-Quran justru menceritakan lebih banyak. Namun dari sedikit catatan itu, kita bisa melihat keutamaan yang luar biasa. Maria adalah pribadi yang selalu bersyukur.
Ingat, Maria hidup dalam kesederhanaan. Ia gadis desa Nazaret yang tidak terkenal. Ia hidup di bawah penindasan politik, menghadapi kesulitan yang mungkin setiap hari menguji imannya. Namun, ia menempatkan Allah sebagai andalan satu-satunya. Dari situ, ia mampu bertahan dan melangkah dengan damai. Puncak ungkapan syukurnya ada di Magnificat, nyanyian pujian yang ia ucapkan saat mengunjungi Elizabeth. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Injil Lukas, bab 1, ayat 47-49. Ini bukan sekadar ucapan indah. Magnificat adalah cermin hati Maria. Hati yang penuh syukur. Hati yang percaya penuh kepada rencana Allah. Sekarang, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar berharap akan mengalami kebahagiaan abadi seperti Maria? Jika jawabannya ya, maka jawabannya juga jelas. Mulailah dari sekarang. Hidup dengan baik, hidup dengan benar, hidup selaras dengan jalan Allah. Kenaikan Maria ke surga adalah undangan terbuka untuk semua orang yang mau hidup seperti dia. Setia, rendah hati, dan penuh syukur. Setiap kali kita merayakan Hari Raya Maria, diangkat ke surga, kita diingatkan pada dua hal. Bahwa Allah setia pada janjinya, dan bahwa surga bukan hanya untuk Bunda Maria, tetapi juga untuk kita semua yang mau berjalan bersama Kristus. Tapi, ada satu hal menarik dari perjalanan Maria yang jarang dibicarakan. Sebuah rahasia kecil dalam cara Allah mempersiapkan Maria sejak awal hidupnya. Rahasia ini bisa mengubah cara kita memandang seluruh perjalanan iman kita. Mau tahu kisah selengkapnya? Temukan pembahasan utuhnya di Majalah Hidup edisi 32 tahun 2025.